Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay, how's your life today? How's your online school today? Is everything alright? Okay, I hope you all are healthy, happy, and everything will go smoothly as your expectation and as your plan. And here we go. Welcome to the English class. Yeah, with me, Mrs. Widya Riza Hidayanti. Today, we are going to learn how to say dates and years in English, of course. So, this is in this session we will learn. In the first session, we will learn how to differentiate cardinal and ordinal numbers. And then in the second session, we will learn how to say dates in English appropriately. And then in the third session, which is the last session, we will learn how to say years in English properly. Okay, this is our today's menu. Before we are talking about date and years in English, it is a must to know what is cardinal numbers and ordinal numbers. So we are going to learn these 4 items for today. Yeah, welcome to the first session, that is cardinal numbers. Okay, this is the definition of cardinal numbers. As a number used in counting to indicate quantity. Jadi cardinal numbers itu adalah bilangan bulat yang digunakan untuk mengindikasikan, menghitung suatu jumlah barang. Yeah, and then this is the function of cardinal numbers. The first function is to show the time. Jadi untuk menunjukkan waktu, kita menggunakan cardinal numbers. This is the example. I always go to school at 7 o'clock a.m. 7 o'clock, 7 is belongs to cardinal numbers karena dia adalah bilangan bulat. Nah, the second function is to count and show quantity. Jadi, fungsi yang kedua dari cardinal numbers itu sendiri adalah untuk menghitung dan menunjukkan suatu jumlah. Dan the example is, I have 3 new books. Saya mempunyai 3 buku baru. Ya, kalimat 3 di sini belongs to cardinal numbers. Yeah, this is the example of cardinal numbers. Jadi, cardinal numbers itu adalah bilangan bulat dari angka 0 sampai tidak terhingga. Bisa ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, bahkan triliunan. Dan pengucapan dalam bahasa Inggris sendiri seperti kita mengucapkan angka-angka pada umumnya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on and so on. Ya, jadi cardinal numbers adalah bilangan bulat dan pengucapannya sama kita seperti kita mengucapkan angka-angka pada umumnya. Sampai di sini paham? Do you get my point? Okay, let's come to the next slide. Yeah, this is the example of cardinal numbers in sentences. Jadi kita sekarang belajar cara penggunaan cardinal numbers dalam sebuah kalimat. The first one is, you get 5 bags and I only get 2 bags. Yeah, there are 2 cardinal numbers in a sentence. Jadi kamu mempunyai 5 tas dan saya hanya mendapatkan 2 tas. Jadi angka 5 dan 2 di sini belongs to cardinal numbers. Good. Okay, the second number 2. 4 parcels come this morning, but only 1 is for Mark. Jadi 4 parcel datang pagi ini, tapi hanya 1 untuk Mark. Angka 4 dan 1 di sini termasuk bilangan yang menunjukkan jumlah suatu barang. Jadi kita menggunakan cardinal numbers. Okay, you got the point? Okay, and then this one number 3, the example of number 3. I have 2 daughters and 3 sons. Saya mempunyai 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Nah, kalimat
kata-kata 2 dan 3 anak di sini adalah menunjukkan jumlah atau quantity dari anak. Nah, that is belongs to cardinal numbers. Okay. Yeah, this is the second items or the second thing we have to learn today. Number 2 is ordinal numbers. What is ordinal numbers? Ordinal numbers refers to a numbers that indicate the position or order of things or object. Berbeda nih dari cardinal numbers yang pertama tadi. Ordinal numbers itu adalah suatu angka atau bilangan yang menunjukkan urutan atau posisi suatu keadaan atau suatu barang. Nah, this is the function of ordinal numbers. Yang pertama to show the dates. Untuk menunjukkan tanggal atau mengungkapkan tanggal dalam bahasa Inggris, kita akan menggunakan ordinal numbers. And the example is, I was born on 6th of October, 1997. 6th here, ada tambahan TH di belakangnya, ya kan? Tulisannya 6, sama seperti cardinal numbers, tapi akan kita tambahkan TH di belakang 6 tadi untuk menunjukkan dia adalah urutan ke-6. Tanggal 6 dari bulan Oktober 1997. Okay, and then the second function is to show the position, untuk menunjukkan letak atau posisi atau urutan. Ya. Yeah? Then the example is, she lives in second alley in this village. Dia tinggal di gang kedua di desa ini. Gang kedua. Nah, gangnya itu berarti ada beberapa gang, dan gang kedua menunjukkan the position of the alley, posisi gangnya. Nah, jadi kita menggunakan cardinal numbers in this case. Okay, this is the example of cardinal numbers. Jadi, this is ordinal numbers, ya. There are a mistyping in this slide. Yeah, this is the example of ordinal numbers, not cardinal numbers. So, I'm sorry for these mistaken errors. And okay, here. How to say ordinal numbers in English? Ya, biasanya kita menggunakan first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, and so on and so on. Jadi, please pay attention to this one. Angka 1 sampai angka 3 akhirannya berbeda. Karena yang pertama akhirannya itu ST, first. Yang kedua itu akhirannya ND, second. Dan yang ketiga di sini menggunakan RD, third. Untuk angka 4 dan selanjutnya ke bawah itu sama menggunakan akhiran TH. Fourth, fifth, sixth, seventh, and so on. Dan please pay attention again to 21st, 22nd, and 23rd. Jadi, yang menggunakan akhiran ST, ND, dan RD itu hanya angka 1, 2, 3, dan angka 21, 22, dan 23. Untuk selain itu, akhirannya menggunakan TH. Okay? Do you get my point, everyone? Okay. Thank you. And this is the example of ordinal numbers in sentences. The first sentence. This is my first visit to New York. Ini adalah kunjunganku yang pertama di New York. Kunjunganku yang pertama. Jadi first visit. That is the ordinal numbers. Yeah, good. The second. Is Brian her first or second child? Apakah Brian anak pertama atau anak keduanya? Nah, first and second, the position of the status of Brian in a family. Jadi statusnya Brian di family itu adalah anak pertama atau anak kedua. Jadi menunjukkan posisi kan? Nah, we will use ordinal numbers. Good. And then number three. And the third one is my birthday is on the 4th of December.
Ya, karena kata tadi, as I said before, if we are going to say dates in English, we have to use ordinal numbers. Jadi kalau kita ingin menggunakan atau mengungkapkan tanggal dalam bahasa Inggris, kita harus menggunakan ordinal numbers, fourth. Jadi, for-nya ditambah akhiran TH di belakangnya. Okay? And next, about dates. In this session, when we want to say dates in English, we have to use ordinal numbers as I said you before ya. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan atau menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris, kita akan menggunakan ordinal numbers. That is first, second, third, fourth, and etc. Ya. Dan akan diawali dengan awalan on. Ya. Ingat ya, pelajaran minggu kemarin kita membahas tentang the preposition of time. Ada in, on, dan at. Okay? This is the numbers from 1 to the 31 yang biasa kalian gunakan untuk menunjukkan tanggal kan, tanggal 1 sampai tanggal 31 ya. Nah, Ibu di sini sudah memberikan listnya dalam bahasa Inggrisnya, ordinal numbers-nya ya. Jadi ada first, second, third, fourth, fifth ya. Sampai akhirnya itu terakhir setelah angka 4, maksud Ibu dari angka 4 sampai ke bawah itu akhirannya akan menggunakan TH, dan hati-hati di sini 21st, 22nd, and 23rd. Ini sama kasusnya seperti angka 1, 2, dan 3. Tetap pakai first, second, and third. Untuk selain itu akhirnya akan menggunakan TH sama. Oke? 28, 29, 26 akhirnya dikasih imbuhan TH. Okay? Do you get my point? Are you following me, everyone? Are you there? Still watching this video? Okay, good. Thank you. And we come to the next slide. How to read dates in English. There is a differentiation between British and American. British English and American English in saying dates in English. Nah, di British, di Inggris, date yang pertama ketika akan mengungkapkan tanggal dalam bahasa Inggris, di Inggris akan menggunakan tanggal dulu, diikuti bulan, setelah itu baru tahun. Jadi seperti di Indonesia ya pada umumnya, jadi tanggal 1 bulan 12 2017. Bahasa Inggrisnya apa? The 1st of December 2017. Good. While in American English, month come first, following by date and years. Jadi kalau di Amerika, bahasa Inggris di Amerika kalau menyebutkan tanggal itu bulan dulu yang disebutkan. Jadi bulan 12, setelah itu tanggal 1 dan tahunnya 2017. Mungkin agak tidak lazim ya di Indonesia. But we have to know it, ya. Jadi penggunaan membacanya gimana? Bulan dulu dong. December the 1st, 2017. Okay? Nah, this is the example in sentences. How to say dates in English. The first example, Paulo's birthday is on June 3rd. Bacanya gimana? On June the 3rd. Ya, cara bacanya ini. Paulo's birthday is on June 3. Ya kan, jangan salah. Bukan on June 3, but on June the 3rd. Yang di dalam kurung ini adalah cara pengucapan yang benar dalam bahasa Inggris. Jangan terjebak ya. Nomor 2. New Year's Day is on 1 January. That is wrong. And the right one is on the 1st of January. Ya, jadi New Year's Day is on the 1st January. Okay, come to the number 3, third example. We are flying back home on Tuesday, April the 10th. The 10th. Jadi akhirnya ada imbuhan TH, bukan the 10. Nah, kalau 10 tadi refers to cardinal numbers. Jangan salah ya. Jadi on Tuesday, April the 10th.
Number 4. They are having a party on the 16th of November. The 16th of November. Ya, jadi ini kita nomor 4 ini menggunakan British English. Number 3 ini kita we use American English. Number 2 here we use British English. Good, British English. And the number one is we use American style, American English. It doesn't matter for you. Don't be crazy. Don't be confused ya. Jangan bingung, ikuti saja penulisannya. Jadi penyebutannya tergantung cara penulisannya. Number 5 ya. Our wedding anniversary is on August. Is on August. Tambahin the 11th. The 11th. Ya, karena dia ordinal numbers. The 11th. Okay, good class. Next, we come to the fourth session. How to say yours in English. Yeah. To read yours before 2000, we read by 2 digits. Jadi sebelum tahun 2000, kita akan menyatakan tanggal itu dengan membaginya menjadi 2 digit. Misalkan 2017. Nah, kita bagi 2 tuh, 20 dan 17. Cara bacanya gimana? Tanggal 20 bahasa Inggrisnya 20. And 17, 17. Nah, dibacanya 2017. Seperti itu. Okay? And since 2000, we read as the year as it is. Sejak tahun 2000, kita membaca tahun sebagaimana penulisannya. Biar tidak bingung, kita langsung saja ke contohnya. Okay, how to say yours in English. Nah, di sini ada tahun sebelum tahun 2000. Seperti yang Ibu tadi bilang, sebelum tahun 2000 kita akan memecah angka tahun tersebut menjadi 2 bagian. 1945. Jadi bahasa Inggris dari 19 dulu, setelah itu bahasa Inggris dari 45. What's that? 1945. Good. Oke, 1989. Jadi cara membacanya dalam bahasa Inggris 19 dulu, setelah itu 89. Bahasa Inggrisnya 19 apa? 19. 89. Good. 1989. Good. Next, 1999. Bacanya dibagi 2 dulu, jangan lupa. 19 dulu, setelah itu 99. Good. 1999. Yeah. Good job everyone. Nah, sekarang tahun 1950. Kita bagi 2 dulu tahunnya, 19 dan 50. Bahasa Inggrisnya 19, 19. Bahasa Inggrisnya 50, 50. Good. 1950. Do you get? You get it? Okay. Next example. How to say yours in English. Nah, ini setelah tahun 2000. As I said before, setelah tahun 2000, kita akan membaca tahun itu seperti kita membaca angka pada umumnya. Ya. Don't forget, remember, we will use cardinal numbers to say yours in English. Oke? Ya, tahun 2000. Bahasa Inggrisnya apa in English? 2017. 2017. Karena tidak harus kita membaginya menjadi 2. Tidak perlu lagi membagi menjadi 2 ya setelah tahun 2000. Jadi dibaca langsung seutuhnya. 2017. 2021. 2021. Bukan 2021, bukan, tapi 2021. Dibaca secara keseluruhannya. 2010. 2010. Atau bisa kalian tambahkan N. 2010. Tahun 2000? 2000. Okay. Excellent everyone. Next,
Yeah, remember, we have already learned the preposition of time in our last meeting. So, please remember again. Jadi, menggunakan preposisi untuk tahun, bulan, dan dekade itu kita akan menggunakan preposisi in. Jadi, in June, in April, in August. Dan kita akan menggunakan in untuk menunjukkan tahun. In 2020, in 1991, for example. In 1944, for example, like that. Atau untuk menunjukkan dekade. Ya. Nah, sekarang untuk on. Nah, jangan lupa, on itu untuk menunjukkan days and date. Jadi lingkupnya dia smaller, lebih kecil dari in. Kalau in tadi untuk menunjukkan tahun yang lebih lama dan bulan, nah kalau on ini di bawahnya nih, dia smaller untuk menunjukkan hari dan untuk menunjukkan tanggal. Jadi on Friday, for example, on Monday, on Sunday, atau untuk menunjukkan tanggal on the 3rd of July, or on the 1st of June, for example, like that. Okay, jangan salah ya. Jangan sampai terbalik. Yeah, this is the exercise. Come on. Agustus tanggal 3 tahun 1996. Kira-kira bagaimana kalau kita mengungkapkan tanggal dan bulan dan tahun dalam bahasa Inggris? Ini jangan lupa ini adalah American style ya. Jadi bulan dulu, diikuti tanggal, setelah itu baru diikuti tahun. How to say this style, this American style in English? Yeah, August the 3rd, 1996. Good. Number 2. 13 Januari 1990. This is the British style. Date come first, following by month, and then following by years. Bagaimana cara pengucapannya dalam bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya 13. Ordinal numbers dari angka 13 adalah good, 13th. The 13th of January 1990, karena dibagi 2, 1990 dibagi 2 dulu angkanya, jadi 19 and 90. Good everyone, you doing well. Okay, next. Februari tanggal 28 tahun 1975. Bahasa Inggrisnya? This is the American style. February, good. Tanggal 28, 28. Jangan lupa, ada TH-nya di belakang. February, the 28. Tahunnya? 1975. Good. February, the 28, 1975. Yeah. Excellent everyone. This is the last exercise. 22 Juli tahun 2001. Bahasa Inggrisnya gimana? This is the British style. The tanggal 22 gimana? Ordinal numbers of 22. The 22nd. Good. The 22nd of bulan apa? July. Good. 2001, 2001. Good. The 22nd of July, 2001. Okay, excellent. You're doing well, everyone. Yeah, for more exercises, please look at your textbook, page 83 to 84, in the part of listening practice 1 and listening practice 2. Ya, instruksinya adalah listen to the recordings and do the exercises. Okay,
Ini adalah tugas kalian untuk hari ini. Buka buku halaman 83 sampai 84 di bagian listening practice 1 dan listening practice 2. Jangan lupa scan the barcode dan listen the recordings and then do the exercises. Okay? Here, this is the end of our class today. Akan ditutup oleh wise word dari Aristotle. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Ya, jadi nikmatilah masa-masa ini, masa-masa pahitnya kalian mengejar ilmu, mengejar pendidikan, masa-masa lelahnya mengerjakan tugas, mengikuti sekolah online dan sebagainya. Nanti suatu saat kalian akan ada di masa menikmati manisnya dari hasil jerih payah kalian hari ini. Okay, everyone? Thank you for today. Thank you for having me. Thank you for watching this video. You are awesome. Yeah, don't forget, if you have any question, please contact me in my email or my WhatsApp number. widiahidayanti97328@gmail.com or my WhatsApp number 0819459859. Thank you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.